أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali diberikan Allah nikmat bisa memuji Rasulullah, bersalawat kepadanya, yang mana mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini, berkah salawat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kita, kepada kampung kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita beratan senantiasa Allah Ta'ala berikan keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita beratan dipanjangkannya umur Allah daripada taat ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Rasulullah kita beratan nantinya mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bighairi hisab. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita kembali meneruskan daripada pembacaan kitab Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan suatu masa di hari raya Id telah berkumpul segala kanak-kanak bermain-main dengan segala sukacita mereka itu. Tiba-tiba ada sebuah anak kecil berpisah ia pada sekalian kanak-kanak itu dengan masgul hatinya. Maka dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diantara lagi akan hal ihwalnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengetahui bersama bahwasanya segala kepujian bagi Nabi kita itu tiada pernah habis. Segala sesuatu yang terpuji bagi Nabi kita, akhlaknya yang mulia, tiada akan pernah bisa ditulis saking banyaknya, yang sampai-sampai jikalau dijadikan semua pohon-pohonan di dunia ini sebagai kertasnya, dijadikan lautan airnya sebagai tintahnya, maka tiada akan pernah bisa menulis akan segala kepujian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara kepujian akhlaknya Rasulullah pernah diriwayatkan pada suatu masa di hari raya Id, entah Idul Fitri, entah Idul Adha. Nah, cuma di hari raya tadi. Nah, ini hari raya lah. Nah, kita disuruh napa di ketika di hari raya itu napa bergembira. Cuma kegembiraan kita di hari raya itu jangan seperti adat biasa. Nah, kita rajin hari rayanya napa, amun hari raya gembiranya napa, khususnya hari raya fitrah, hari raya puasa, napa gembiranya baju hanyar. Yalah, ini ada juga gembiranya napa, ampih lapar. Ada juga gembira benernya ampih lapar. Yalah, enggak bang, baju hanyar kada nukar. Nah, ini. Nah, cuma itu kan kebiasaan kita mulai baharian sudah. Mun hari raya gembiranya, gembira dulu ternyata. Nah, cuma kegembiraan kita arahkan nang pas. Ada. Memang gembira hari raya itu disuruh. Lah, ketika datang hari raya kita disuruh gembira. Nah, iya. Cuma kegembiraannya tadi napa kita arahkan. Nah, di antara arahan kegembiraannya napa, ujar ulama, laisal 'id liman tajammala bil libasi wal marqub, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Ujar ulama,
nang tiada dinamakan akan hari raya itu bagi orang-orang yang bermegah-megah, bagus-bagus dengan pakaiannya, bermegah-megah, bagus-bagus dengan kendaraannya. Itu bukan hari raya. Walakinnamal id, hanya saja sebujurannya hari raya yang harus kita gembirakan apa? Liman ghufirat lahul dzunub, bagi orang nang diampuni segala dosa kesalahannya. Nah itu hari raya nang bujur gitu. Nah kegembiraan kita tah inggih. Jadi itu jakanya kita andak banumor, andak nomor 1 paling atas napa jadi bahagia benar hari raya dosa diampuni. Tadahlah banumor, jakanya banumor inggih. Jadi nomor 1, nomor awal paling atas napa gembiranya kita dosa diampuni. Kenapa kadang? Karena orang yang mendapat kelebihan daripada hari raya, Allah Ta'ala berikan dosanya dihapus, diampuni Allah sebagaimana anak-anak baru lahir. Kada sing dosaan, itu dulu nyata. Yalah inggih. Jadi itu nyata kegembiraan kita nomor 1, dosa diampuni. Iya tadi kita ini jelas sudah amal ibadah kada banyak, dosa nang banyak. Karena dosa nang banyak nang kita gawe ini, maka dari itu kita banyak-banyak minta lawan Allah keampunan. Itu aja. Jadi biarpun dosa kita banyak, biarpun kita ini banyak kesalahan, cuma kita kada lepas senantiasa minta ampun lawan Allah. Itu sama dengan juga kita kada berdosa. Nah itu dah lah inggih. Karena sesuatu yang menjadikan kita di akhirat itu celaka, itu adalah dosa. Nah, lalu dosa kada ada berarti apa? Bauntung. Nah, jadi makanya banyak benar kelebihan-kelebihan itu hingga dosa diampuni. Duduk di majelis ilmu dosa diampuni. Ya leh, ini kemudian membaca apa? Membaca di antaranya salawat pun di antaranya dosa diampuni. Kenapa jadi dosa terus banyak diampuni? Sembahyang duha dosa diampuni sekalipun yang kaya buih di lautan, ya kan? Dosa pulang diampuni. Ini kenapa garang? Karena kita ini banyak dosa. Nah lalu karena banyak dosa kita ini bahajat lawan ampunan Allah. Nah itu jakanya kita ini kada berdosa lalu banyak amal, berarti kita minta ya Allah mudahan amal ulun banyak lagi. Kan karena banyak amal, ada kita amal sedikit. Kenapa kadang kita mengaku itu? Karena kita ini kawa menimbang. Alah, makanya akal kita nih diberi Allah. Apa? Al-aqlu mizanul insan fid dunya. Yalah inggih, bahwasanya akal yang diberikan Allah ini sebagai timbangan kita kawa menimbang gawian di dunia. Nah ditimbang banyak amal banyak dosa kan. Nah kan kayak itu. Nah lalu kenyataannya banyak dosa ya. Nah lalu apa? Minta lawan Allah apa? Banyak-banyak keampunan tadi. Nah jadi satu pertama di antara kelebihannya kita mendapat hari raya inggih napa? Liman lahu ghufiratu dzunub. Nah bagi orang yang mendapat keampunan dosa itu satu. Nah jadi kan hanyar di anak nomor 2-nya baju hanyar, nomor 3-nya misalnya apa? Kada lapar lagi siangnya. Nah ya lagi lagi nomor 4-nya pulang kau pulang sekolahan batamuan pulang lawan gurunya eta. Nah ya lagi nah kan macam itu banyak. Nah lagi bahkan ada lagi kata ulama, laisal 'id liman labisal jadid, walakinal 'id liman ta'atahu tazid. Nah, ada lagi. Nah, penjelasan ulama lagi, bukan dinamakan hari raya itu bagi orang nang berpakaian baru, lain salahnya. Ini hari raya nang bujur napa? Walakinal 'id liman ta'atahu tazid. Orang nang bujur hari raya, gembira ini datang hari raya bagi orang nang taat ibadahnya tazid bertambah. Nah, cerita bertambah pulang amal ibadah adalah ibadah raya. Nah, enggih jangan kayak baca Quran kayak amalan musiman, bulan puasa, bulan Ramadan hanya tak baca Quran. Ya lah enggih amba bulan Ramadan hanya tak sembahyang witir. Ya lah, misal tah enggih amba bulan Ramadan hanya sembahyang berjamaah. Nah, itu lanjut melacak tah. Ya enggih datang Ramadan kada mau bahalus langgar. Ya lebih halus langgar masjid, kenapa kadang kada muat?
Nggih kena parak akhir Ramadan atau di luar Ramadan kena bagana pulang masjid. Kenapa garang orangnya sedikit? Nah, itu kenyataan realitanya tah. Nah, berarti kan kayaknya membaca Quran kayaknya amal musiman. Sembahyang witir musiman juga. Ingi sembahyang berjamaah musiman juga. Amba tuntung Ramadan hilangan musianya. Nah, Quran kada baca lagi, witir kada gawe lagi, berjamaah kada ada lagi, berarti musiman ngarannya jangan. Nah, kehendaknya apa? Bulan Ramadan itu bulannya latihan. Ini supaya karena di luar Ramadan makin taat ibadah banyak. Nah, harusnya kayak itu. Nah, ya lagi mudah nih kita karena bertamuan Ramadan, pulang kain oleh bertamuan pulang hari raya mudahan bertambah taat ibadah kita nih. Nah, ini jangan bertambah dosa atau bertambah pacar harusnya. Bertambah pacar zaman Ramadan bertambah pulang seikong misalnya. Nah, ini. Walaupun boleh lebih daripada 4 pacaran ya, bini ada boleh. Pacar di tangan 10 boleh misalnya. Nah, yalah ini. Nah, sudah. Nah, kembali jadi pada ketika itu di hari raya. Nah, Nabi Napa melihat ada orang yang berkumpul segala kanak-kanak, ada kanak berkumpul hari raya, bermain-main dengan segala sukacita mereka itu ngarang kanakan, ya bermainan. Yalah inggi permainan kekanakan juga rame berkumpulan bermainan gembiranya pada raya. Tiba-tiba ada suatu anak kecil yang berpisah ya pada sekalian kanak-kanak itu dengan masgul hatinya. Nah, sekali jadi Nabi dilihat orang padanya rame nah inggi 4-5 ekor kekanakan berkumpulan beramian ini hari raya gembira luar biasa. Nangka gembiranya kadang-kadang itu apa? Baju hanyara dilatingnya lah. Oh, ya mulai malam sudah baju hanyara. Malam hari raya kan itu aja nih lah. Inggi sudah badai bajunya nah. Berapa kali menyantak sudah. Berapa kali menyandangi sudah ya Allah bajunya. Nah, ini gembira luar biasa. Arayan baju aja ntar raya tah. Sekalinya apa ada seekong kakanakan inggih nang mabisah inggih bapisah. Sekalinya apa masgul hatinya. Nah, inggih hatinya sedang sedih. Nah, lah inggih. Nah, makanya inggih kita itu kalau nyakawa jangan rancak-rancak hati sedih. Jangan amunnya hati banyak sedih rancaki pulang bakumpul orang nang gembira. Nah kayak itu jangan udah sedih banyak orangan pulang tun hakun nang bajarat gulu di pohon lumbuk hakun tuh. Kenapa kadang sudah sedih hati dibawa seorangan pulang jangan sedih hati bawa pulang gembira baca salawat baca maulid hadir majelis ilmu yalah ingin kita tawaan yalah hilang sedihnya tadi bulik sedih pulang kada insyaallah bulik ampe. Nah lagi kenapa berkah salawat, nah berkah majelis ilmu, berkah majelis zikir, nah ini kesedihan habis. Nah berkat para aulia Allah nang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada pernah sedih mereka ya lah bawa berkumpul buan orang saleh, insyaallah hilang kesedihan. Kalaunya sedih, nah kau jangan sedih lah. Nah ya lah ingin bahagia aja. Nah lah jangan lupa bahagia. Nah ya lah ingin jangan lupa tersenyum. Nah ya lah ingin bahagia aja. Nah ingin artinya supaya bahagia itu banyak nang bagusnya. Ya lah ingin banyak nang baiknya, banyak nang kebahagiaannya pada kesedihannya. Nah macam itu. Mudahan bahagia kita hidup baratan lah. Jangan sedih ya lah, jangan. Nah ingin. Karena apa tadi jadi jangan sedih karena banyak kebahagiaan yang diberikan Allah lawan kita. Kada kehitungan. Ya lah inggih cuma kita naraja kadang-kadang kada melihat. Nah, inggih padahal inggih diberi Tuhan banyak benar kelebihan yang kita syukuri yang harusnya bahagia. Yang paling ganal aja adalah apa yang paling ganal? Nikmat Islam, iman. Menjadi umat Nabi Muhammad harus bahagia dah. Banyak kayak lagi dapat nikmat sehat, nikmat afiat, dialah ingin kau makan kau minum sampai kau bakantut jadi alhamdulillah. Kan kayaknya sederhana nih. Sederhana benar, kau buang angin kau bakantut sederhana benar. Cuma kalau kita lihat nikmatnya Allah ini bujur-bujur apabila melihat nikmat Allah yang bujur-bujur di ketika dihilangkannya. Ketika diambil Allah nikmatnya, disitulah kadang-kadang kita hanyar merasa oh nikmatnya ganal benar. Nah, bakantut tuh nikmatnya ganal.
Di mana karena hanyar marasanya ketika usus buntu kalau kantut lagi. Nangaran kisah adalah usus buntu misalnya lah penyakit ada kada kantut lagi sakit parut luar biasa. Nah ada seorang alhamdulillah ya Allah ingin bangun guring kaliputan dagum lah ingin kayak daun aja lagi ya Allah kalau diiritnya lah ya kalau macam-macam bunyinya nih. Nah ingin lalu apa itu syukur luar biasa tadi. Nah coba kan kada kau bakantut kada kau bahir kada kau kami tingkat seminggu aja mah kayak apa parut habar. Nah ini supaya kita bahagia ya lah ingin karena ada ibadah Tuhan pulang nang garing pangai apa bahagianya jangan garing. Nah ada aja lagi bahagianya ada iman tadi, ada Islam tadi. Ya lah ingin apalagi ada ayangnya di hingga ada bapak. Nah lah bini ya lah ingin apalagi kuitan nang sanak itu nah. Nah ya lah ingin bahagia aja. Nah ingin mudahan bahagia sampai ke akhirat ya lah. Nah ingin. Nah lalu apa tadi? Amunya kita tadi banyak sakit hati, banyak kita kumpul orang nang bahagia itu aja. Nah ingin supaya terjangkit bagus aja tah. Nah jadi ada kemudian kekanakan yang masgul hatinya lah inggih sedih hatinya maka dilihat oleh Rasulullah padanya maka berkata Rasulullah SAW hai anakku betapakah engkau tiada bermain-main bersama kanak-kanak itu. Nah kenapa ikum kanak bermainan lawan yang lainnya raminya raya bermainan ikum kenapa menjauh kenapa pina murung muha dan pina kusut muha ya lah inggih. Maka menyahut anak itu hai Rasulullah sekalian kanak-kanak itu pada mereka itu sekalian ayahanda dan bundanya yang memberikan pengasihan hari raya. Nah ini jadi ujarnya kakak-anak tadi nang lain tuh rami ya Rasulullah hai nang lain tuh bahagia ya Rasulullah ada bisian kawitan. Nah lah ini yang mana pada hari raya banyak memberi sara banyaknya mana ya rami ya bujur nah dan menyenangkan hati mereka itu adapun kami nah ini kami yatim tiada punya ayahanda dan bunda yang menyenangkan hati kami. Nah lah ini pun maaf jadi jangan tadi aku kada bisa kawitan. Nah, siapa namanya yang kami, siapa nama menukarkan baju tapih kami, siapa nama beri makan kami kadada. Lalu kami sadih. Lalu dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipeluk Rasulullah. Untungnya ada kisah sahabat. Lah. Inggih yang mana pada ketika itu Rasulullah SAW sudah dalam keadaan garing sakit. Ya Rasulullah wahai sahabat-sahabatku bila ada aku ini hak lawan buhan kam inggih hutang kah janji kah atau aku pernah menjalimi buhan kam kah Bapak dah supaya jangan ada lawan aku karena di akhirat apa namanya tanggung jawab. Nah jadi Bapak ada aja apa nang bersangkutan lawan aku ya Rasulullah Bapak ada aja kalau aku pernah berhutang kah pernah berjanji kah pernah apa lagi zalim kah lawan buhan kaum sahabatnya Bapak dah. Nah ini kada ada jangannya ada pun kira barilan aja juga ya le ini lawan Rasulullah Pak. Nah ini maka ada sanya ada sahabat nah bermaju berdiri wahai Rasulullah pian pernah menjalim ulun. Menjadi artinya kesalahan nang kada bujur. Nah apa aja Rasulullah jalimnya aku pian pernah memukul aku walhal aku kada salah. Nah, Rasulullah kada kalau bang kada inggih ya Rasulullah kalau yang bujur macam itu aja kalau begitu pukul aja aku. Nah supaya apa lik supaya apa seimbang supaya jangan ada tanggung jawab di akhirat kan kayak itu. Nah ya lah orang ini tanggung jawab bang. Amunya misalnya kita ada masalah di dunia hutangkah janjikah pernah menjadi orang bakal akhirat kayaknya berurusan kayak hutang loh bang misalnya banyak bener hutang sudah aku bunuh diri aja jar nyaman kada menanggung lagi ke akhirat bertanggung. Nah makin banyak di akhirat lah jangan apalagi lari makinnya nah, tetap aja ada hutang itu. Nah lah ini. Nah lalu jadi sahabat tadi pian ada pernah menjalim ulun apa pernah memukul ulun secara jalim ya Rasulullah aja kada apa pukulnya aku pulang jadi sahabat tadi pulang pian memukulnya ulun kada baju
Majar nang lain sahabat nang lain nih purunnya pang nang saikung nih. Ya le ingin tampar nih. Bahasa anunya nang sahabat nang lain. Ma ambil hati bujur pang Rasulullah sudah garing. Anak dipukul. Kemudian pulang memukulnya kada sing bajuan pulang. Disuruh nih. Nah, dibuka Rasulullah baju. Nah, silahkan nak memukul aku. Ini di mana pada ketika itu saya sahabat tadi napa jangankan memukul malahan apa memeluk Rasulullah. Oh dipeluknya dengan sukacita luar biasa. Nah lah inggi lalu napa sudah kenapa jadi Rasulullah tadi kada jadi memukul kah? Kada Rasulullah ulun kada pian menjalim ulun inggi yang ada ulun hendak memeluk batang tubuh pian. Oh ngaita. Nah lalu jadi Rasulullah ini mendapat termasuk di antara ahli surganya Allah. Kenapa langsung memeluk badan Rasulullah tanpa berbaju itu hak. Nah ya lah ini hebatnya macam itu kan. Jadi apapun Rasulullah itu pasti mulia. Ya lah ini. Nah itu jadi ini kembali ini dipeluk oleh Rasulullah tadi. Nah untungnya. Nah di akhirat tuh apalagi untungnya lah sampai ke akhirat lah ditunggu Rasulullah di mizan dalam kubur ya lah ditunggu Rasulullah bahkan di akhir hayatnya ditunggu Rasulullah itu untungnya lah. Nah mudahan kita lah berkat salawat nih macam itu. Ingin mudah-mudahan di akhir hayat ingin ditemukan Rasulullah sampai dalam kubur ditemani Rasulullah sampai di akhirat karena di padang mahsyar di mizan timbangan di titian siratal mustaqim mudah-mudahan jangan terpisah lawan Rasulullah sampai dalam surganya Allah. Itu apa harapan kita bersalawat di sarai berdoa ya salawat kita kan ada banyak cuma isi doa. Ya, karena tiap-tiap dalam salawat ada doa pasti kabul. Makanya kita berdoa rajin di awal dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala salawat. Diakhiri pun lawan salawat. Kenapa? Supaya kabul. Nah, jadi kita bersalawat nah bujur biar kita mengaku salawat kita sedikit, ada banyak seapang ada. Salawat kita cuma kita isi lawan dua, mudah-mudahan kita beruntung tadi. Nah, ini. Nah terus dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian disapukan kepalanya serta katanya. Nah sambil disapu kepala dipusut kepala anak yatim piatu tadi serta katanya ya Rasulullah, hai anakku, apakah engkau tiada ridha bahwa aku menjadi ayah damu dan Aisyah bundamu dan Fatimah saudaramu? Maka dibawa pulang oleh Rasulullah. Ya Rasulullah membisai. Ikam harus senang, ikam harus ridho, jangan kada senang, jangan kada ridho. Kenapa garang? Karena aku jadi abah kamu. Aisyah jadi kawitan kamu dan Fatimah jadi saudara kamu. Harus gembira. Harus gembira. Maka dibawa pulang oleh Rasulullah SAW, diberikan padanya barang yang diberi oleh orang-orang pada anaknya di hari raya itu. Nah, maka anak itu untuk anak itu maka kepada kanak-kanak maka anak itu pun kepada kanak-kanak bermain dengan segala sukacitanya hatinya. Nah, sudah diberi Nabi tadi pakaian pulang, bermain pulang lah barama, kumpul pulang lah. Nah, kan macam itu. Nah, luar biasa Rasulullah akhlaknya lah. Nah, ini garis bawahnya apa? Rasulullah kada menyenangkan hati orang atau makhluknya Allah yang di sekitarnya. Kada pernah. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih istilahnya beberapa Rasulullah senang di hati. Lah ini mudah-mudahan kita nih istilahnya membaca salawat seakan-akan kita ini berparak lawan Rasulullah. Mudah-mudahan jangan sampai kita ini kada bahagia. Nah, karena tiap-tiap nang berparak Rasulullah pasti beruntung. Karena Rasulullah itu kada pernah membiarkan siapapun di sekitarnya kada nyaman. Nah, ini senantiasa Rasulullah itu menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi senang bahagia. Nah, kita baca salawat mudahan senang bahagia juga kita. Nah,
cerita oleh inggih karena Rasulullah demikian. Kada pernah Rasulullah menyakiti orang lain, senantiasa membahagiakan orang lain, terlebih-lebih umatnya. Makinnya di situ. Dah inggih. Kemudian lagi terus habis sudah itu di antara akhlak atau ahal ihwalnya, akhlaknya Rasulullah yang luar biasa. Adapun segala mukjizatnya Rasulullah SAW terlalu banyak. Ada ngarannya mukjizat lah. Yang kategorinya adalah khawarikul adat. Tiap-tiap nang menyalahi adat itu ada kata-katanya satu mukjizat. Ada namanya karamat, ada ngarannya ma'unah, ada ngarannya istidraj. Itu baratan empat macam ini menyalahi adat baratan. Cuma kita jangan salah, jangan disamakan baratan. Karena ada di antara nang empat ini satu nang kada baik. Kita sedikit kita bayang-bayangkan. Yang pertama mujizat khawarikul adat itu lawan para anbiya, para rasul. Berarti kan baik. Kemudian yang kedua ada ngarannya karamat, itu lawan para orang-orang aulia Allah. Karamat ngarannya. Kemudian ada kayak ngarannya ma'unah, itu lawan orang-orang saleh. Ma'unah ngarannya. Kemudian yang keempat ada ngarannya istidraj, itu lawan orang-orang nang fasik, nang maksiat kepada Allah. Jadi kita jangan salah kan. Ada tiga nang bagus, satu nang salah. Jadi jangan sama mun pina mana lain, pina hibat, pina antik, pina ganjil, lalu kita langsung aja memuliakan. Lihat dulu dari mana sumbernya. Mun dari orang saleh, ma'unah bagus. Mun dari orang wali, karamat bagus. Mun dari para nabi, mujizat pas benar. Amun dari orang-orang nang fasik, nang maksiat, adanya menyalahi adat, itu istidraj, jangan dihormati, jangan dimuliakan. Hati-hatilah. Lagi wah ini yang lagi banyak banget nang kisah hibat, kisah sakti. Semua kalah juga dapat musulak merah. Lah inggih lah kalah juga dapatnya lah. Kenapa? Karena bohong barataan mang lain na asli. Ya lah inggih nang kaya bubanang ruqyah mengaku yaminya. Ya kenapa? Karena memang datangnya daripada Quran dan Sunnah, Bang. Ya lah inggih. Cuma nang dukun-dukunan tadi, nang istidraj tadi, banyak jadi ungkapnya ya lah. Inggih. Itu jadi akan datang kita akan membaca daripada mukjizatnya Rasulullah nang banyak luar biasa. Ya lah bahkan ada mukjizatnya Rasulullah nang sampai sekarang apa? Al-Quran. Masya Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita baratan senantiasa Allah berikan kita ilmu yang manfaat, taufik, hidayah dan istiqamah dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri kita pertolongannya untuk berbuat ibadah kepadanya dan bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita barataan husnul khatimah. Amin. Allahumma atikan dia bil hadratin Nabi. Al-Fatihah.